menikah dengan Dewi, dia mengikrarkan syahadat, saya saksinya. Seperti apa tahlilan hari ini? Tadi suasananya di dalam. Ya seperti tahlilan-tahlilannya yang biasa-biasanya. Memang menyempatkan hadir hari ini. Iya, menyempatkan hadir, memang saya siapkan waktunya. Hadir. Om Wian, Sosok yang seperti apa sih beliau di mata? Sahabat, kerabat. Ya si Akap, inilah yang jawab. gimana Om Wian? Sosok dari Om Rey Ya, sendiri. saya sama beliau ini satu angkatan Ya. di GPJ. Ray 1 tahun di atas kita. Tapi pada waktu itu rasanya nggak ada batasan angkatan, dan jadi kita sama-sama bercampur. Karena mahasiswanya masih sedikit. Nah, Ray adalah sosok yang cukup impresif buat kita, cukup progresif. Ya. Nah, kenapa saya bilang progresif? Dalam kuliah seni peran dia merasa jenuh, dia bilang kenapa sih ini terus, akhirnya dia coba dong bikin monolog lah. Dia orang pertama yang membuat kuliah monolog kucing hitam waktu itu Ya, kucing hitam. Kucing hitam waktu itu Edgar Allan Poe. ya, Edgar Allan Poe. Nah, mulailah di kelas kita ada kelas monolog itu karena salah satunya kontribusi pemikirannya. Tapi kan kita di angkatan kita itu kita sempat keliling bareng ya. Sempat Ya, sama angkatan 70, kita 78, mereka 77. Kita keliling bareng dengan naskahnya Mas Putu Wijaya, Edan. Jadi keliling kita waktu itu tempat-tempat pelacuran. Ya, enak. Iya, pokoknya didorong sama Putu Wijaya supaya kita percaya diri. Jadi kita ke lapangan sering lagi pentas keliling di mana saja dan kapan saja. Kira-kira begitu. Tapi Ray salah satu aktor yang baik, ya. Satu aktor yang pada saat itu muncul aktor-aktor film, ya, aktor tapi juga bintang, yaitu angkatannya Ray, Wian, saya Malangga. Ray, Wian, siapa lagi jadi Peter, ya. Itu dia muncul suatu penyebut nama sih dari IKJ, dari sebelumnya kan aktor dulu ya. Jadi itu aku menganggap gelombang baru aktor. Mungkin di akhir hayatnya ada kenangan apa sih Om bersama dengan almarhum sendiri? Apakah pernah menunjukkan pesan atau mungkin seperti apa begitu? Kalau buat saya beberapa kali ya ketemu, dia tidak, dia selalu menyimpan sesuatu yang sulit buat dia. Dia tidak menyampaikan pesan apa-apa. Dia selalu dengan bahasa tubuh, dengan bahasa gestur, bahwa gua lagi susah nih, gua lagi ini. Tapi dia nggak pernah verbal mengucapkan. Lanjut. Nanti Aku terakhir ketemu tuh waktu itu di Kelapa Gading. Sudah sedikit agak lemah ya, tapi begitu kita datang, saya dengan teman-teman di Kelapa Gading, terus ya sedih juga ngeliat keadaan dia begitu. Tapi begitu kita datang semangatnya dahsyat, bukan main, dan itu yang tadi dia bilang lemah, nggak bisa berdiri, diusahakan untuk berdiri dan dia bisa berdiri. Nggak orang tahu juga ya ada mukjizat apa ya. Ya udah di situ bercanda lah, kita bercanda, dia ketawa. Ya kayak orang apa, saya seperti kayak orang nggak sakit aja ya. Kita bercanda sampai sore, kita lepas yang atas. Setelah itu waktu saya mau besok lagi, sebelum beliau nggak ada, karena saya balik keluar kota, saya nggak sempat kabar ya. Hari udah nggak ada, ya saya agak sedih juga ya. Karena yang terakhir saya nggak sempat lagi nggak ada kabar. Tapi ada perubahan apa sih yang buat dia semangat sampai Ya kita nostalgia aja, bercanda, kita memori kita setel lagi yang dulu
supaya dia ingat-ingat, supaya ya, merangsang untuk berpikir lagi kan dia kan. Dia kan orangnya begitu, walaupun sakit dia pengen terus berpikir terus. Berpikir terus. Itu juga yang buat saya bilang, Ray jangan terlalu diforsir itu. Ini kan sangat berat gitu loh. Jadi relax aja, nggak usah terlalu dipikirkan apapun juga, udah jalanin aja. Tapi orangnya itu model nggak bisa Ray. Apalagi dia ya salah satu yang teman kita yang kreatif ya. Iya. Kita yang kreatif dia maunya ini gitu. Dia nggak mau diem. Om tadi kan sempat nostalgia katanya ya. Mungkin nostalgia apa sih yang mungkin terkenang banget sama sosok almarhum ini? Ambil bareng mungkin. Salah satunya loh. Salah satunya tuh waktu itu saya syuting bareng dia. Ada adegan berdua sama dia. Sutradaranya juga udah almarhum sekarang CSNS. Kebetulan saya waktu itu juga udah mulai ya meninggalkan syuting. Ray juga ada agak sedikit syuting. Baik, kita udah mulai agak lemot kan waktu itu kan. Tua lah. Tua enggak. Karena kan kalau acting itu kan harus terus dipanasin ya. Harus berlatih. Tiba-tiba ketemu adegan sama Ray. Itu yang nama dialog nggak nyambung dua-duanya. Sampai sutradaranya almarhum si CSNS juga, lo ini berdua ngomong apa sih? Katanya, ya tadi ngomong apa? Nggak ada dialog kayak begini, dia bilang. Ini tidak dan di naskah nggak ada. Ya lo arahin lah. Gue bilang, nggak tahu lo pakai main tua. Gue bilang, ya udah lah. Kita menganggap nggak tua. Itu jadi candaan aja gitu. Karena satu sama lain udah. Ya sis juga udah buat juga. Salah satu yang Berkesan terkenang sama dia, sama dia. Nah mungkin hari ini sendiri teman-teman full tim nggak sih Om? Maksudnya komplit nggak sih? Lengkap nggak gitu formasi yang biasa? Yang apa? Yang datang nih? Yang datang. Kalau yang datang kalau formasi yang lengkap sih nggak. Tapi itu ada salah satu senior saya yang paling tua yang kita tuakan. Ada namanya Opung, namanya Arjuna. Itu dia hadir. Sekarang dia 73 ya? 73 aja. Ya kalau celana tua sih ada juga beberapa orang sering kumpul di sini ya. Artinya ada teman-teman di kampus dulu ya. Dulu kan kita tidur tuh di kampus. Tidur, susun meja, tidur di kampus. Tapi ya kita pasti kehilangan, tapi kita juga harus merelakan. Memang doa. Ya, buat saya melihat penderitaan terakhir itu mungkin jalan yang terbaik yang dilakukan oleh Allah. Jadi yang membuat saya kagum dan saya sekaligus bahagia dia disolatkan di masjid besar Istiqlal itu luar biasa. Luar biasa itu entah berkah dari mana itu luar biasa. Kayak pikir dia aktor, kalau ada aktor yang lain dia aktor pertama yang disolatkan di Istiqlal ya. Dan dia dua setelah menikah dengan Dewi dia mengikrarkan syahadat, saya saksinya ya. Tapi dalam perjalanannya itu dia orang yang suka cokok. Saya yang lebih dulu beragama Islam belum pernah mencoba, tapi dia sudah mencobakan sunnah Nabi Daud yang sehari puasa, sehari puasa. Aku nggak tahu niatnya apa, tapi itu membuat kekuatannya. Senin Kamis dijalanin walaupun politik, terus juga makan roti ya, tirakat lah yang vegetarian juga pernah cobain seperti itu. Dia coba, dia orang yang suka mencoba dalam kata lain dia selalu mencoba tantangan. Dia selalu pikir masa nggak bisa sih gue coba kurang lebih kayak gitu. Cuman yang saya agak menyesali buat saya selalu di dalam petik menjadi bang lo yang Islamin pun terbiasa biasa ya. Pada waktu itu saya juga Islam belum ya banyak hal, tapi kalau syuting sama saya belum pernah. Tapi mungkin melalui karena pada zaman itu zamannya mereka lah, dia generasi berikutnya, maka saya menyebutnya itu
gelombang baru aktor di Indonesia yaitu mereka ini. Oke, Oke. Oke ya. siap. Oke, siap. Minta doanya. Oke, terakhir saya minta saya atas nama teman-teman untuk memaafkan semua kesalahannya, semua kegelapannya, juga memaafkan apa-apa yang belum dimaafkan. Semoga beliau tenang dalam menuju tempatnya, dan semoga kita yang ditinggalkan juga terus menjalani hidup lebih baik dan contoh-contoh yang baik dari kita. Mari kita sama-sama berdoa semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau mendapat hikmah dan husnul khatimah. Kita al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih.